Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kelas 9, Bismillah ya, kita akan mulai melakukan open class informatika besok ya bersama dengan IPA. Oke, untuk materi open class kita hari ini, Bu Rahai akan share ini ya, share Canva-nya. Kalian juga bisa akses Canva-nya yang sudah di-share juga di LMS. Oke, di bagian informasi, ini informasi SHBS, jangan lupa kalian pelajari materi struktur data, kemudian materi malware, materi literasi digital, lalu ada kisi-kisinya, kisi-kisinya juga tolong dipelajari ya. Kemudian latihan soalnya juga jangan lupa. Lalu ini ada pembahasan tentang struktur data, ada playlistnya. Kalian bisa juga tonton playlist ini kalau kalian masih bingung ya. Oke, mana nih ya ini? Tunggu nih. Guru. Suara Bu Rahai putus-putus tidak ya, guys? Enggak ya, Bu. Mana ya? Oke, Canva-nya kalian bisa buka juga ya. Ini materi struktur data ada di link yang ada di LMS tadi ya. Nah, di sini di bagian ujungnya kalau kalian lihat itu ada keterangannya open class. Nah, kalian bisa buka tuh. Hmm, sekali. Bukunya udah dibawa belum yang di sekolah? Areta udah bawa buku ke rumah? Udah, Ibu. Ah, udah siap dong. Insya Allah. Oke, kalau Areta sendiri yang paling nggak paham tuh yang mana? Saya lebih kurang paham yang malware malah, Bu. Oh gitu, oke. Yang malware nanti kita bahas juga ya. Ibu. Malware. Ini lama sekali internetnya. Oke. Kalian ada yang bisa buka juga untuk Canva-nya. Ada di bagian paling ujung ya. Itu rangkuman lah ya. Itu rangkuman dari materi-materi kita yang masuk ke SHBS. Nah, materinya yang di sini. Open class. Nanti kalau kalian mau buka lagi materinya boleh ya dibuka aja. Aduh, lama banget ini. Lupa dengan internetnya. Kalau kita buka dari sini aja. Ada kelas yang belum ini nggak latihan soal. Kayaknya udah semua ya waktu itu ya di kelas kita ya. Semoga sama semua kelas. Tapi kalau kalian masih mau itu boleh banget untuk kalian reattempt. Halo guys, kali ini kita akan mempelajari algoritma pada. Nah ini juga ya videonya udah Bu Rahai share di itu ya di LMS ya. Nanti kalian cek aja nih
materinya. Boleh kendara jaringan. Hmm, tunggu ya. Ini nanti tolong dipelajari juga ya slide-slide-nya. Baik, Ibu. Iya, tunggu ya. Ini di ujung untuk open class-nya nih. Kalau dari depan tadi gagal terus buka. Mhm. Super data, oke. Nah, ini dia. Oke ya, jadi ini dia slide-nya ini di paling belakang gitu ya. Slide ke 56 ini udah berupa rangkuman, lalu di playlistnya juga, di YouTube-nya juga udah ada penjelasannya juga tentang struktur data. Oke, kita review dulu dari materi yang awal banget kita pelajari, yaitu poin tentang literasi digital. Di literasi digital itu yang penting kalian bisa membedakan nih, apa itu etika, empati, sama mindfulness. Ini kata kuncinya itu tentang kayak dia berupa pernyataan, lalu kalimat tersebut kalian artikan, dia itu kira-kira termasuk yang mana. Nah, sekarang kita harus bisa bedakan nih. Yang pertama, etika. Kalau etika itu berbicara tentang aturan dan norma, tentang apa yang benar dan yang salah. Berarti tentang apa yang kita lakukan. Sedangkan kalau empati itu tentang perasaan. Gitu. Jadi ketika kita beretika, berarti kita melakukan hal yang benar atau salah. Kemudian kalau empati tadi tentang perasaan, kira-kira dampaknya ke orang lain apa ya? Seperti itu. Kemudian kalau mindfulness, mindfulness itu tentang kesadaran diri. Jadi kira-kira dampak yang jangka panjangnya untuk orang lain apa? Seperti itu. Ini nanti tipe soalnya itu tentang studi kasus. Misalkan ada sebuah kasus di media sosial, apa yang harus kalian lakukan. Seperti itu kira-kira kalau etikanya itu seperti apa? Berarti kalau dia pertanyaannya tentang etikanya seperti apa? Berarti tentang apa yang harus kalian lakukan. Kemudian misalkan pertanyaannya tentang empati, ya berarti tentang perasaan nih, tentang dampak yang akan dirasakan oleh orang lain. Seperti itu ya, nanti tipe pertanyaannya. Kemudian bagian yang literasi itu aja termasuk cyberbully. Cyberbullying juga ada contohnya Fleming. Fleming itu apa sih? Fleming itu misalkan dia mengomentari suatu postingan, kemudian mengomentarinya berulang-ulang sampai memancing perdebatan dengan orang lain. Itu Fleming. Jadi kata kuncinya dia berdebat atau menyalakan api kemarahan gitu ya. Kemudian ada juga misalkan impersonate. Impersonate itu apa sih? Berarti kita pura-pura menjadi orang lain seperti itu ya. Itu di latihan soal juga ada tuh yang contoh-contoh kegiatan yang berhubungan dengan cyberbullying. Kira-kira misalkan Bu Rahayu pakai akunnya Aisyah. Kemudian seolah-olah Bu Rahayu itu Aisyah. Lalu ketika posting, nah itu berarti termasuk ke impersonate. Jadi kayak seolah-olah itu Aisyah, padahal yang posting tuh Bu Rahayu seperti itu impersonate. Dan lain-lain itu jadi nanti tolong dipelajari ya.
apa kegiatan-kegiatan atau activity yang berkaitan dengan cyberbullying, termasuk exclusion itu apa, seperti itu. Kemudian bagian malware. Nah, malware ini eh, perangkat lunak yang berbahaya. Berarti dia itu menyerang. Nah, kemarin tuh ada soal-soal tentang phishing. Phishing itu yang bagaimana? Phishing itu bukan malware. Phishing itu cuma mancing kita buat memberikan data. Sedangkan kalau malware itu dia itu perangkat lunak yang berbahaya yang bisa merusak sistem. Beda ya. Jadi kalau phishing itu ya kita masukin data sesuka hati kita karena kita sendiri yang tidak paham link itu berbahaya. Kalau malware emang dia itu tanpa seizin masuk dan merusak. Nah, sekarang di bagian malware. Malware itu ada ransomware. Ransomware itu kata kuncinya dia mengunci file. Misalkan filenya itu benar-benar kayak nggak bisa dibuka. Kalau kita mau buka dia itu ada passwordnya seperti itu. Nah, kemudian gimana cara kita bukanya? Dengan cara kita memberikan sejumlah uang. Nah, contoh ransomware itu WannaCry. Kemudian spyware, dia spy, berarti mata-mata. Nah, mata-mata bisa lewat kamera, bisa lewat mikrofon, atau keyboard. Nah, kalau keyboard ini contohnya keylogger. Kita udah bahas juga di kelas. Dia tuh keylogger kerjanya seperti apa? Dia merekam apapun yang kita ketikkan. Nah, pada saat di bagian login, misalkan kita mau login ke sebuah akun media sosial kita, nah dia ngerekam tuh ketika kita mengetikkan password. Jadi walaupun di layarnya itu bintang-bintang kalau password, tapi karena dia pakai keylogger, dia mendeteksinya tombol keyboard mana yang ditekan, seperti itu. Kemudian kalau adware, adware itu dia sebetulnya tidak merusak, tapi dia mengganggu kalau banyak gitu kayak muncul pop up terus dia tuh mengganggu. Nah, tujuannya ya untuk apa? Untuk beriklan aja sebetulnya gitu. Iklannya tapi ya ilegal gitu, tidak melalui misalkan website atau yang lainnya. Dia melalui langsung perangkat kita sendiri. Kemudian ini contohnya banyak iklan muncul di desktop kita. Lalu Trojan Horse. Trojan itu intinya nih pura-pura baik, padahal di backdoornya ada malware. Nah, contohnya yang pura-pura baik, misalkan Zeus. Zeus itu istilah untuk kayak dia itu seolah baik nih. Dia itu mau memberikan sebuah bonus gitu. Padahal sebetulnya dia mencuri data keuangan seperti itu. Itu contoh Zeus. Dia seolah-olah memberikan bonus, padahal di balik itu dia mencuri data keuangan. Atau di contoh soal latihan kemarin, misalkan dia itu aplikasi musik nih, tapi karena kita bukan downloadnya di Play Store, di website yang kita juga belum tahu bagus atau enggaknya. Kemudian ketika kita install aplikasi musik tersebut, lalu tiba-tiba ada hal yang terjadi di laptop kita, misalkan nge-crash atau apa. Kemudian worm itu bisa menggandakan dirinya. Kalian ingat-ingat aja seperti cacing, dia menggandakan dirinya. Ini bisa bikin nge-lag kalau misalkan dia banyak banget seperti itu karena dia bakalan makan banyak memori. Nah, contohnya apa sih Morris worm? Kemudian ada virus. Virus itu berarti bisa dari fisik. Fisik itu misalkan ada flash drive, USB dan lain-lain. Kemudian atau file yang dikirimkan melalui melalui email misalkan kita download lalu apa di file tersebut ada virusnya. Contoh juga misalkan aplikasi .x juga suka dianggap sebagai virus. Kenapa demikian? Karena tidak dikenali. Seperti itu. Kemudian contohnya adalah virus Melissa. Jadi dua hal ini sengaja Burahe buat seperti ini supaya kalian kayak bisa menghubungkan kira-kira kalau ransomware contohnya apa dan dia itu bagaimana gitu aja. Kemudian nanti kalau untuk aplikasi di soalnya tentu berupa cerita ya, misalkan Ilona sedang apa mengunjungi sebuah website. Kemudian pada website tersebut misalkan ada muncul tombol download untuk mendownload sesuatu atau aplikasi yang Ilona mau. Ketika di-download, maka yang muncul bukannya aplikasi terdownload tapi dia itu malah diarahkan ke sebuah website di mana website itu dia diminta untuk mengisi data dan sebagainya. Contoh seperti itu gitu ya. Nanti kalian harus menjawab kira-kira itu apa bentuknya. Oke, nah itu aja untuk literasi sama malware. Itu lebih banyak ke literasi digital sih. Maksudnya literasi tentang ceritanya baru kalian koneksikan gitu. Jadi kalian banyak-banyak
belajar aja di latihan soal kira-kira kalau kasusnya seperti ini maka dia termasuk apa. Pakai kata kuncinya tadi ya, pakai kata kuncinya. Kalau ransomware berarti mengunci file. Atau kalau spyware berarti dia mata-mata gitu. Nanti kalian cari clue-nya di cerita tersebut. Kalau adware berarti iklan, kalau Trojan itu pura-pura baik, kalau worm itu dia seperti cacing menggandakan diri dan virus itu bisa file atau fisik. Oke, berikut Bunda Hai, ya nanti ditanyain nggak tahun keluarnya kapan? tahun keluar enggak sih? Oke, kasih Ibu. Enggak. Untuk kayak sifatnya hafalan gitu sepertinya minim ya. Jadi kalian bisa pakai logika juga untuk materi malware sama literasi. Paling kalau mungkin kalau kalian menurut kalian hafalan mungkin di seperti ini nih, seperti ini. Tapi kalau kalian sudah paham konsepnya, sudah punya nemu kata kunci, kayaknya itu bukan jadi masalah lagi. Gitu ya. Kasih Bu, Kemudian aku. Latihan soalnya ada di LMS nggak, Bu? Ada kan ya, Bu? ada dong di bagian informasi dicek aja ya latihan. Oke, makasih ya, Bu. Sama. Oke, kemudian struktur data tree. Ini contoh struktur data tree. Kalian yang harus kalian tahu adalah kalian harus tahu bagian-bagian node-nya namanya apa gitu. Yang pertama di sini yang A, B, C, D dan seterusnya ini adalah node yang bulat-bulat ini. Kemudian yang garis ini adalah edge ya. Graph maupun tree itu sama istilahnya ada node, ada edge. Kemudian di yang paling atas, node paling atas, dia tuh nggak punya orang tua nih. Yang nggak punya orang tua itu disebut dengan root. Ini harus udah di luar kepala ya, yang kayak gini. Kemudian parent node tuh kata kuncinya apa? Dia tuh punya anak. Ini dia punya anak, ya kan? B itu punya anak D sama E. Kemudian ada leaf nodes. Leaf node itu artinya dia tidak punya anak, gitu. Balikan yang ini sama parent. Leaf node itu dia nggak punya anak, jadi nggak ada cabang lagi di sini. Oke, kemudian sibling. Sibling itu dia memiliki orang tua yang sama. Ini C orang tuanya, F, G, H. Oke. Nah, child node itu dia yang pasti punya orang tua. Gitu. D juga bisa berupa child. Kenapa? Karena dia punya orang tua yaitu B. Gitu. Yang I juga berupa child, tapi dia juga live gitu karena dia nggak punya anak lagi. Seperti itu. Itu untuk bagian-bagiannya. Kemudian ada level. Level di sini mulai dari nol, ya. Level nol, level satu, level 2 dan seterusnya. Ini disebut dengan tree yang general. Kenapa? Karena ada yang anaknya lebih dari dua. Sedangkan yang kita bahas juga yaitu binary tree. Dia itu anaknya maksimal dua. Kalau seperti ini ada tiga berarti dia bukan binary gitu, tapi dia general. Oke. Nah, berikutnya ini jenis-jenis struktur data tree. Binary tree, setiap tree memiliki dua maksimal dua childnya. Ini D sama E aja ya contohnya. Satu boleh nggak Bu? Boleh aja gitu, tapi maksimal dua. Kemudian binary search tree ada kondisi atau ada peraturan bahwa left child itu kurang dari parent. Sedangkan right child lebih dari parent. Ya, nanti kita bahas di soalnya. Lalu general tree ini tadi tidak memiliki batasan anak, kemudian decision tree digunakan untuk mengambil keputusan. Oke, ini contoh binary search tree. Oke, kata kuncinya yaitu left child itu kurang dari parent, right child lebih dari parent. Nah, sekarang ini contohnya kita tulis dulu. Di sini left child. Left child itu kurang dari parents. Oke, sedangkan right child lebih dari parent. Nah, ini kurang dari lebih dari ini, tolong sudah tidak tertukar ya. Ini membentuk huruf K dan ini kalau ada garis membentuk huruf B. Kemudian kalian jadikan juga simbol ini, simbol perbandingan ini menjadi arah kemana nextnya dia. Oke, jadi tolong ini sudah di luar kepala untuk simbol ini ya. Ketentuannya left child kurang dari parent, berarti dia ke kiri, right child lebih dari parent, berarti dia ke kanan. Oke, kita lihat di sini. Buat algoritma untuk mencari kata your. Nah, sekarang your itu kan di sini ya. Kalau kita lihat pakai kasat mata gitu ya, karena ini datanya kecil, your ada di sini. Nah, gimana ya algoritmanya? Algoritmanya yang pertama, kita harus bandingkan dulu. Kita bandingkan dulu di sini your dengan len.
Oke, di sini ada sama dengan, kemudian ada lebih dari atau kurang dari. Nah, kita itu pilih yang mana nih? Ya, coba pilih yang mana. Kira-kira your itu lebih dari, kurang dari dengan len? Dia lebih Dia lebih dari kan? Kenapa ya lebih dari? ka- karena L duluan sebelum Y. Iya, karena Y itu kan di belakang ya. Bagi yang masih bingung, kalian tuh tahu abjad kan ya? A, B, C, D, E, F, G. Ya, ini tuh abjad. Berarti A itu ini lebih kecil dari B. Nah, sekarang Y itu kan di ujung ya, sedangkan L itu ada di tengah. Berarti Y itu lebih besar. Seperti itu. Jadi kalau kalian memang lupa sama urutannya, kalian bikin aja abjad sampai Z. Oke, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu ya. J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke. Nah, kalian bikin aja besok gitu ya. Misalkan kalian takut salah gitu. Soalnya kayak ketukar dan kemarin juga saat kita latihan ada beberapa yang ketukar mana duluan. Nah, sekarang sini huruf Y. Y itu kan ada di sini nih. Oke. Y itu ada di sini. Sedangkan L itu ada di sini kan. Nah, L itu kurang dari Y atau Y itu lebih dari L gitu. Maka lebih dari. Nah, kemana geraknya kalau lebih dari? Lihat nih simbolnya. Simbol lebih dari ini dia bakalan ke kanan, maka dia ke sini gitu. Nah, kemudian di sini your lagi yang di tes itu yang dibandingkan tuh tetap your. Your itu kira-kira sama the itu apa hasilnya? Lihat lagi di sini. Huruf Y sama huruf T, ya kan? Huruf Y itu masih lebih besar, berarti dia bakal ke kanan lagi gitu. Oke. Kemudian di sini your lagi. Your lagi apakah dia sama dengan lebih dari atau kurang dari? Nah, di sini sama W ya. Oh, nggak ada W-nya Burhan bikin. V, W, X, Y, Z ya harusnya di sini. Nah, tetap ya Y itu lebih dari W, maka dia ke kanan lagi. Ini walaupun anaknya satu nggak apa-apa, berarti dia adanya cuma right child aja. Gitu. Untuk algoritmanya kira-kira gimana nih? Masih ada yang bingung nggak? Aman? Insya Allah, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Lalu of. Of merupakan left atau right child. Of itu yang ini kan. Nah, point of view-nya ingat, point of view kita sendiri. Of itu ada di sebelah kanan. Berarti dia right child. Nah, right child itu tadi lebih dari parent. O lebih dari N. Seperti itu. Di sini ada keterangan juga. Syarat right child adalah contohnya kenapa it's right child. It's kenapa ya right child? Karena I lebih dari F. I lebih dari F. Gitu ya. I lebih dari F. Oke, itu syarat right child. Kemudian berapa level tree tersebut? Ada berapa level ya ini tree-nya? Ini ada level 0. Ini level 1. Ini level 2, yang ini level 3. Nah, dia kan karena hierarki. Jadi dia tuh udah jelas nih, baris kedua ya udah dia level 1, baris ketiga ya berarti dia level 2 karena diawali dengan 0. Nah, kemudian kalau ditanya berapa jumlah maksimum not per levelnya, berarti 2 pangkat. 2 pangkat 0 berarti level 1 hasilnya 1. Satu. Betul, 2 pangkat 1 level 2 hasilnya 2 gitu. 2 pangkat 2 level 2 hasilnya 4. 2 pangkat 3 level 3 hasilnya 8 dan seterusnya. Itu bicara maksimum not. Jadi bukan kayak kalian ngitung aja, oh di soal sebelumnya level 3 kayaknya ada 5 nih, terus kalian jawab 5. Enggak ya. Kalau Ibu, kita bicara saya masih nggak maksimum ngerti. kalau kita masih bicara maksimum, maksimum not itu ini yang bulatnya loh. Ini per levelnya, ini kan level nih. Ini kan level-level 0. Ini level 1, ini level 2 gitu. Ini level kan. Level 2 berapa maksimum notnya? Ada 4. Ini 1, 2, 3, 4.
Level 3 maksimum notnya ada berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, Bu, tapi kok ini 5? Ya iya, karena dia ada yang nggak punya anak nih. Ada yang nggak punya anak dua. Tuh, ya. Kan kita bicara not maksimum. Artinya maksimum notnya di level tersebut ada berapa? Yaitu 2 pangkat level berapa. Kalau ditanya berapa jumlah not maksimum pada level 5, ya berarti 2 pangkat 5 gitu. Berapa tuh 2 pangkat 5? Seperti itu ya guys. Bu Oke, Rahai, itu dua dari mana ya, Bu? dua yang mana? Dua yang ini. Heeh. Binary. Binary. Oh iya, maksimalkan dua anak. Mm-mm. Binary, maksimal 2 anak. Binary ya. Oke, pangkatnya itu adalah levelnya. Oke, bisa dipahami bagian ini? Saya, Bu. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Oke, kita masuk ke struktur data graph. Struktur data graph ini ada 3 aja yang perlu kalian tahu, yang lainnya ya kebalikannya saja ya. Kalau yang pertama adalah berbobot weight graph. Kalian harus lihat di sini di garisnya ada angkanya. Ini simpel banget ya sebetulnya. Jadi jangan sampai tertukar hal seremeh ini. Di edge-nya ada angkanya, berarti itu berbobot weight gitu, berat ya, ada angkanya nih. Kemudian kalau berarah direct ya, berarah direct itu ada arrow-nya. Ya, simple banget cara memahaminya. Kemudian tidak berarah. Kalau tidak berarah ya tidak ada arrow-nya. Lihat, nggak ada arrow-nya. Ini berbobot atau tidak? Tidak, nggak ada angkanya di sini. Ini berbobot tidak? Tidak. Ini berarah tidak? Tidak, nggak ada arrow-nya. Gitu ya. Jadi yang harus kalian perhatikan itu ya. Directed itu berarah, undirected itu tidak berarah, dan weighted itu berbobot. Kemudian struktur data graf berbobot. Contohnya itu adalah Maps, Gojek, Grab, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Bobot itu di bobot itu untuk menggambarkan apa? Bobot itu untuk menggambarkan jarak, jarak ya, dan waktu. Jarak dan waktu. Ini bobot. Ini jarak dan waktu juga nih. Edge yang ke sini nih ke bawah. Nah, kemarin ada yang Bu jawab Rahai mau nanya, apa ini PPT-nya di mana? di bagian informasi. Oke, Ibu, makasih. Sama-sama. Oke. Nah, tadi apa ya? Kemarin ada yang jawab bahwa bobot itu warna. Soalnya dia berpikirnya kalau kalau dia nggak macet, warnanya hijau. Kalau macet, warnanya merah. Kalau agak-agak gitu, warnanya orange. Berarti warna ya, Bu. Nah, kalau warna itu tidak tepat. Kenapa? Kalian bisa lihat di sini aja. Ini ini apps yang berbeda ya. Ini Gmaps, yang ini Grab Bike kalau nggak salah ya. Warna itu enggak harus warna hijau. Bisa jadi warnanya biru gitu kan. Berarti nggak pasti dong kalau kita berkaitan dengan warna. Maka datanya apa yang digunakan untuk bobotnya? Ya jarak, waktu, sama biaya gitu. Kalau ke sini dia ketahuan biaya berapa, kalau ke sini berapa, kalau ke sini berapa. Gitu ya. Jadi bobot itu untuk jarak, waktu, dan biaya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan bagian sini? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Oke, struktur data graf tidak berarah. Contohnya ini, di media sosial itu yang paling mudah untuk mengetahui tidak berarah. Contoh graf hubungan antara pengguna media sosial dengan topik yang diminati. Sering lewat FYP kalian, topiknya misalkan sama nih FYP kalian sama teman kalian. Ya karena emang kalian kesukaannya sama. Atau yang cowok-cowok misalkan kok sepak bola terus nih, di kelas 8 ini semua FYP-nya tuh tentang sepak bola, tentang MU menang lawan Chelsea misalkan kayak gitu. Nah, itu hubungan nih antara pengguna media sosial dengan topik yang diminatinya. Itu tidak berarah, tidak juga berbobot. Ya karena kayak cuma relasi aja, kayak garis aja, oh bahwa
akun A itu menyukai sepak bola, akun B menyukainya dance TikTok misalkan kayak gitu, dance ya. Nah kan beda tuh, ya kan? Akhirnya ya dia nggak akan dikasih FYP sepak bola kayak gitu karena dia nggak ada hubungannya seperti itu ya. Ini untuk graf. Kemudian juga contoh graf hubungan antara pengguna media sosial dengan lokasinya. Contohnya misalkan kayak di TikTok tuh ada TikTok Go gitu kan. Nah di TikTok Go itu ada kayak tempat makanan yang emang deket sama rumah kita gitu kan. Dia suka suka adain tuh, suka munculin video-video yang kira-kira tempat cari makanan yang dekat rumah. Nah, itu ada hubungannya yaitu dengan menggunakan lokasi gitu ya. Ini tidak berarah. Semuanya punya hubungan kayak gitu. Hubungannya sama ya. Eh, Jakarta, lokasi Jakarta sama Bayu ya sama dengan Tommy. Bukan berarti Bayu itu lebih dekat. Tidak, ini adalah mapping aja, relasi aja bahwa di lokasi ini ada loh user media sosial yang ini gitu. Ini juga pecinta sepak bola, oh ada usernya ini. Maka kita berikan FYP tentang sepak bola. Itu supaya relate tuh, dia bakal nonton terus. Oke, itu eh apa graf tidak searah. Pak Rahman, maaf itunya mikrofonnya. Ya, maaf, maaf, maaf. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, berikutnya algoritma pencariannya DFS sama BFS. Kita sudah bahas ya di kelas ya. Bahwa bedanya apa sih? Clue-nya ingat ya. Clue-nya itu kalian coba pahami satu aja dulu ya, karena ini cuma dua perbandingan aja. Kalian bisa cek ini untuk BFS, dia itu setiap note yang sudah dikunjungi maka akan dihapus note-nya. Gitu ya. Setelah dari A dia ke B, maka B-nya akan dihapus. Kalian bisa lihat di sini. B-nya nggak ada kan? Ya kan? Nah, karena udah dihapus, udah dikunjungi. Kemudian setelah dari B dia kemana lagi? Dia ke D. Ya ingat dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah itu BFS. Oke, kalau DFS dia satu level dulu dihabisin sedalam mungkin, baru dia balik lagi. Oke, next ke algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ini digunakan di Gojek, Google Maps juga termasuk. Dia untuk mencari rute terpendek ya, rute terpendek. Jadi clue-nya kalian mau berhitung, sebenarnya angkanya kecil. Tapi jangan cuma sekali trial aja. Misalkan dari vertex 1, V1 ke V5, ini ada berapa jalur nih? Bisa dari V1 ke V3 lalu ke V5, bisa dari V1 ke V2 lalu ke V3 baru ke V5, atau dari V1, V2 baru V5. Nah, berarti kan ada berapa change tuh? Ada 3 kemungkinan jalur yang dilewati. Nah, Google Maps apa yang dilakukan? Dia bandingkan bobot-bobot ini. Tadi kita udah belajar ya. Bobot-bobot ini dia bandingkan. Diapain, Bu? Dijumlahkan saja. Ini kan datanya masih kecil ya, bukan data real kilometer di Google Maps ya. 7 ditambah 5, 12. Ke sini 12. Kemudian ke sini 11. Ke sini 11 juga gitu ya. Nah, baru tuh mereka pilih yang mana. Tapi kalau di soal nanti tidak ada yang sama gitu ya. Oke, itu yang algoritma Dijkstra. Oke. Untuk materinya itu teman-teman semua kelas 9 eh Kurai mau nanya. boleh silahkan. PT-nya nggak ada di LMS, beda yang di Zoom. Oh, oke. Kayaknya dia ke ini ya, ke YouTube ya. Masuknya ya. Hmm, Bentar, Bu. Dia yang di YouTube. Oh, oke ya. Berarti nanti Bu Rahai ganti karena namanya sama nih. Kalau di LMS tuh kalau ada nama sama dia langsung auto jadi link gitu. Oke, nanti Bu Rahai ganti yang di sini ya untuk slide Canva-nya yang tadi barusan kita bahas yang open class, materi malware di sini, kemudian yang playlist juga ini playlist yang tentang struktur data graf ya. Latihan soalnya juga jangan lupa kalian pelajari. Ini kita masih ada 3 menit lagi. Kalian bisa 3 kali attempt. Ada di bagian latihan soal yang kalian tidak pahami tentang apa misalkan. Oke, ini contoh nih. Tadi kan belum kita bahas ya. Ini tentang situs. Oke, kalau literasi digital ini lebih ke kayak pengalaman kalian sebagai warga digital juga kan.
URL itu, kita tahu nih, URL itu adalah alamat sebuah website yang mau kita kunjungi. Nah, kira-kira gimana ya cara kita memastikan bahwa URL itu aman gitu. Yang pertama, syaratnya di bagian HTTP, setelah itu ada apanya? S. Ada S-nya. S itu secure. Ada badge juga, badge nih badge-nya nih kalau di Borahai kayak gini nih. Di Safari kayak gini. Ini badge-nya. Oke, badge itu berarti ada kalau dia ketutup berarti secure, kalau dia kebuka berarti unsecure. Lalu ininya hostingnya. Hosting itu yang belakangnya loh. Domain hosting itu yang belakangnya kayak contohnya lms.labschoolcibubur.sch.id. Berarti kan untuk school. Kemudian ada juga .com, ada juga .org, .id. Kan kayak gitu itu familiar ya. Tapi kalau misalkan dia aneh, misalkan contoh ini XYZ gitu ya. URL yang kita itu juga nggak familiar, itu bisa jadi juga website phishing seperti itu ya. Contoh ini tidak melanjutkan transaksi karena URL menggunakan HTTP dan domain tidak umum. Oke, misalkan kayak gini, melanjutkan pembayaran karena ada kata secure. Di URL-nya ada kata secure, tapi secure yang dimaksud bukan itu loh. Secure yang dimaksud itu adalah di HTTP-nya ini. Oke, jadi bisa membedakan ya karakteristiknya. Oke, ini contoh soalnya yang kemarin kita bahas mana ya. Ini nanti berupa gambar, berupa itu ya. Oke, berikut ini langkah aman menggunakan browser. Nah, ini tadi ya mengaktifkan verifikasi 2 langkah, menggunakan ekstensi HTTPS, kemudian menonaktif, sorry, yang lainnya enggak ya, menghapus cache dan riwayat secara berkala. Tujuannya apa untuk menghapus cache ini tujuannya apa? Untuk menghapus kayak password kita gitu ya. Sebetulnya itu memudahkan, tapi in case itu juga tidak aman gitu. Jadi nggak apa-apa kita hapus keci sering-sering juga ya. Ibu boleh nanya nggak, Bu? Boleh dong, silakan. Jadi ini dari latihan soalnya ada satu pertanyaan yang kalau di saya 24, tapi nggak tahu itu sama atau enggak di Ibu. Mm. Jadi itu pertanyaannya algoritma pencarian yang mengeksplorasi semua node pada Mm. level tertentu sebelum turun ke level berikutnya disebut, saya jawab dev salah. Yang benar katanya breadth. Tapi menurut saya dev itu bukannya harus yang itu ya, Bu. Kalau yang breadth kan yang nge-delete habis di explore Ya, di delete. level tertentu itu maksudnya dia ini nggak bisa dikebelakangin ya. Level tertentu tuh maksudnya dia kan ke atas dulu tuh tadi. Habis dari atas dia kemana? Dia ke bawah ini ya. Contoh ya BFS itu ya. Mengeksplorasi pada level node tertentu dulu baru ke yang lain. Jadi gini, kita kan start dari level awal ya. Kita start dari level nol. Ini kan contohnya nih. Maka setelah dia ke B, apa yang harus dilakukan? Dia kan memang dia hapuskan. Ya, kata kuncinya memang dihapus gitu kan. Si node ini. Lalu dia kemana? Dia nggak ke C loh. Gitu. Kalau misalkan DFS, dia bakalan ke C. Nah, sedangkan ini dia ke D gitu. Artinya setelah dari level 1 dia ke level yang berikutnya, ke level yang lain seperti itu. Kemudian dia hapus. Sedangkan kalau DFS supaya nggak bingung gitu ya, supaya kalian nggak ketukar, ini kata kuncinya ini aja. Kalau DFS itu notnya sedalam mungkin dia dia lakukan. Kalau di sebuah website dia cari dulu, dia crawling dulu ke banyak website gitu ya, nggak muncul, baru dia ke website lainnya seperti itu ya. Jadi ini tuh not ini tuh kayak website-website gitu. Nah dia sedalam mungkin dia cek dulu sedalam mungkin gitu ya, sesuai dengan kata kunci. Misalkan kita mencari kata lab school. Di lab school itu ada banyak website yang memuat lab school, kemudian dia cari dulu relasi-relasinya, baru dia balik lagi ke level lain. Jadi ini yang DFS itu ke not sedalam mungkin. Kalau yang BFS selain dihapus, dia juga ke not tertentu dulu, baru dia ke yang lain. Agak-agak ini ya, agak-agak mirip gitu ya kalimatnya ya. Atau kalau kamu coba apa bedakan dengan bahasamu sendiri juga boleh. Oke, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain guys? Ini sepertinya Burhai sudah selesai untuk waktunya. Kalian harus eh itu yang lain ya, open class yang lain. Oke, jangan lupa di
dilakukan semua hal itu yang sudah Bu Rahai siapkan ya, termasuk ditonton juga videonya, latihan soalnya juga dilakukan, belajarnya juga dilakukan. Jadi semua itu udah diberikan nih sama Bu Rahai nih sama gurunya, tinggal kalian usaha ya. Semoga hasilnya juga maksimal. Oke, kita akhiri ya open class Ibu, 3-nya ya, Gwyn. Ibu, Ya, nanti video record Zoom-nya ada di YouTube Ibu nggak, Bu? ada dong, ada. Oke, Nanti Bu makasih ya, Rahai Bu. masukin ke playlist yang itu ya. Oke, makasih, Bu. Nah, ya, biar nggak bingung. Oke, kenapa ke Gwyn hostnya? Salah lagi. Gwyn tolong share hostnya ke Pak Rahman ya. Oke, Bu. Oke, terima kasih banyak semuanya. Bu Rahai Sama-sama, pamit Bu. ya. Assalamualaikum.